Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPIH Arab Saudi menyediakan inovasi layanan kursi roda bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Bagi yang membutuhkan, jemaah bisa menghubungi petugas terkait, baik petugas kloter maupun petugas sektor. Kepala Bidang Layanan Haji Lansia Disabilitas dan Penanganan Krisis dan Pertolongan Pertama pada Jemaah atau PKP2JH PPIH Arab Saudi Sufianto mengatakan pihaknya menyediakan layanan tambahan bagi jamaah haji lansia dan disabilitas yang ingin melaksanakan umroh wajib, yaitu dengan memfasilitasi jamaah menggunakan jasa pendorong kursi roda resmi untuk ibadah di Masjidil Haram. Jemaah haji yang ingin menggunakan jasa pendorong kursi roda agar melapor kepada ketua kloter lapor ke ketua sektor, dan ketua sektor lapor kepada kepala daker melalui kepala seksi layanan jemaah haji lansia dan disabilitas. Selanjutnya, kasih layanan lansia dan disabilitas berkomunikasi dengan petugas sektor khusus Masjidil Haram Mekah. Sufianto mengatakan titik kumpul layanan jasa pendorongan kursi roda berada di Terminal Jabal Ka'bah dan Sip Amir. Berikut penjelasan lengkap kasih haji lansia dan disabilitas Sufianto. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada media, awak media, atas dukungannya, atas informasinya yang disampaikan kepada seluruh masyarakat, sehingga informasi penyelenggaraan ibadah haji dapat tersolusi dengan baik dan benar sesuai dengan informasinya. Alhamdulillah, kami sampaikan bahwa jamaah haji yang sudah berada di Tanah Suci saat ini sebanyak 170.000 jamaah atau kurang lebih 83%, dan ini akan berubah seiring dengan kedatangan jamaah haji gelombang kedua dari tanah air ke Arab Saudi. Demi kesampaikan pula kepada jamaah haji dan warga negara Indonesia di tanah air, kami menyampaikan juga bahwa kami dari bidang layanan tugas lansia dan disabilitas dan PKP2JH dapat memberikan informasi berkaitan dengan tugas-tugas yang kami emban, yaitu antara lain layanan kami berikan sejak kedatangan di Arab Saudi, yaitu di Bandara Jeddah dan maupun di Bandara Madinah. Begitu pula pada saat jamaah haji berada di hotel ataupun di akomodasi, dan juga pada saat pelaksanaan ibadah di Masjid Nabawi dan Masjid Makkah Al-Mukarramah. Antara lain kegiatannya adalah pada saat ibadah di Madinah, para jamaah haji dapat melaksanakan ibadah di Rodoh, tentunya ini suatu hal yang luar biasa, dan kami mohon kepada jamaah haji dapat melaporkan ketika melakukan ibadah, yaitu melaporkan kepada siapa? Ketua kloternya. Lalu ketua kloter melakukan kepada sektornya, sehingga dapat teridentifikasi siapa yang melakukan ibadah Rodoh. Sehingga nanti pada saatnya para jamaah haji dapat berkumpul di titik pintu 365, sehingga para petugas dapat memberikan layanan kepada jamaah haji untuk beribadah kepada Rodoh. Berikutnya pada saat ibadah di Makkah Al-Mukarramah, jamaah haji juga dapat memberikan, tentunya para jamaah haji lansia dan disabilitas dapat diberikan layanan komunikasi atau difasilitasi oleh petugas PP Arab Saudi dalam bentuk layanan pendorongan, yaitu penyampaian informasi kepada jasa pendorongan. Dan ini juga bentuk layanan tambahan kepada semua jamaah haji, tentunya jamaah haji lansia. Dan ini bentuk tambahan informasi kepada masyarakat dan jemaah haji, tentunya sangat bermanfaat. Adapun informasi yang kami sampaikan adalah prosedurnya adalah bahwa jemaah haji yang ingin beribadah umroh wajib tentunya diinformasikan dapat melapor kepada petugas kloternya, lalu petugas kloter dapat menyampaikan kepada petugas sektornya, lalu petugas sektornya dapat menyampaikan informasi kepada petugas daker, sehingga jamaah haji yang akan melakukan ibadah umroh wajib dapat terdata dengan baik. Dan ini pun juga dapat dilakukan melalui kartu kendali, sehingga para jamaah haji dapat diberikan layanan dengan baik. Dan kami pun juga dapat mendata siapa saja dan berapa banyak jamaah haji lansia yang dapat diberikan layanan seperti itu. Ya, tentunya para jamaah haji dan pendampingnya dapat melaporkan kegiatan umroh wajibnya kepada siapa? Kepada ketua kloternya. Lalu ketua kloternya dapat melaporkan kepada ketua sektornya. Lalu ketua sektornya dapat melaporkan kepada dakernya, sehingga kami pun dapat mendata berapa banyak jamaah haji lansia yang melakukan ibadah umroh wajibnya.
Setelah itu, para jamaah haji yang sudah melaporkan dapat berkumpul di titik-titik yang sudah ditentukan, yaitu berada di Syib Amir. Ya, di sana juga ada petugasnya. Lalu titik mana lagi? Titik di Jabal Ka'bah. Petugas akan menjemput, memberikan layanan memfasilitasi kepada jasa pendorongan berupa kursi roda. Dan ini juga dapat membantu para jamaah haji lansia beribadah dengan tertib dan nyaman. Adapun biaya adalah sebesar Rp250 sampai Rp300, sehingga jamaah haji dapat terima kasih bahwa ini layanan berbayar kepada jasa pendorongan. Berikutnya, jamaah haji juga dapat menggunakan kursi roda yang ada di sektor, dan ini dapat digunakan secara gratis, ya, kursi roda yang berada di sektor. Silakan gunakan, ya, lalu dikembalikan setelah dipakai. Itu informasi yang kami sampaikan kepada jamaah haji lansia, terutama dapat menggunakan fasilitas kursi roda yang ada di sektor. Himbauan kami sampaikan kepada seluruh jamaah haji yang ada di Tanah Suci, para jamaah haji khususnya lansia dan disabilitas, agar senantiasa mendahulukan ibadah wajibnya dibandingkan ibadah sunnahnya, ya, mengingat kondisi cuaca yang saat ini sangat panas. Tentunya kami berharap jamaah haji lansia dan disabilitas tidak banyak beraktivitas di luar ruangan, ya. Begitu pula para jamaah haji lansia dan disabilitas agar lebih fokus kepada persiapan menjelang proses Ar-Musna, yaitu Arafah, Muzdalifah dan Mina, sehingga ini puncak ibadah, ya, jamaah haji yang sudah ditunggu-tunggu. Kami sampaikan kepada para pendamping jamaah haji lansia dan disabilitas agar senantiasa berkomunikasi dengan para petugas sehingga dapat informasi yang jelas dan benar, yang sampai ini dimanfaatkan oleh para orang yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu kami sampaikan agar selalu senantiasa berkomunikasi dengan para petugas di lapangan. Demikian informasi yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.